13 Maret. Bukan relevan. Ya. Betul. Sehat, alhamdulillah. Kenal. Sebangsa setanah air. Keluarga. Terima kasih, tidak pernah. Kedua, kapan pertama kali saksi mengenal atau mengetahui terdakwa? Saya mengenal terdakwa kalau di lulusan akademi militer itu Anda jauhnya saya tahu. Sudah saat itu. Jadi saksi kalau menerangkan ke yang mulia, Baik, terima karena kasih. yang mulia bisa meringankan kalau saya hanya membela saja. Baik, karena pengalaman pertama saya. Ya. Jadi yang ketiga, setahu saksi, apakah pernah terdakwa memiliki catatan pelanggaran sumpah prajurit sewaktu jadi panglima maupun setelah jadi panglima? Terima kasih. Sepengetahuan saya dan keyakinan saya, terdakwa tidak pernah melanggar sumpah prajurit karena indikasinya bahwa terdakwa pensiun atau diberhentikan dengan hormat. Kemudian yang kedua, terdakwa memiliki bintang jasa yang mempunyai hak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Terima kasih. Selanjutnya, ini bagi kami penting kami tanyakan berkaitan dengan sewaktu Bapak saksi masih menjabat sebagai Panglima TNI ataupun sewaktu masih di TNI Angkatan Darat khususnya, apakah pernah menerima laporan secara intelijen atau kabar burung mengenai saksi mengenai terdakwa yang ingin melakukan pembunuhan, di mana pembunuhan itu katanya akan membunuh Pak Wiranto, Pak Ludwig Sarpanjaitan, Pak Budi Gunawan, Pak Boris Mere, dan Yunarto Wijaya. Sewaktu masih jadi panglima, karena bayangan kami kalau untuk membunuh itu kan jauh-jauh hari bukan mendadak. Apakah pernah sewaktu menjadi panglima mendengar tersebut? Sewaktu panglima saya tidak pernah mendengar. Ya, jadi belum pernah mendengar ya. Kalau setelah jadi panglima pernah mendengar? Karena saya disumpah saya harus menjawab secara pasti ya. Tapi saya pernah melihat pernyataan di TV, tapi kalimatnya saya lupa. Oke, ya. Kami lanjut. Apakah saksi mengetahui
kegiatan terdakwa yang termasuk anti PKI, karena di persidangan ini ada yang mengatakan kegiatan anti PKI yang dilakukan oleh terdakwa keliling pulau-pulau di Indonesia, mendatangi tempat ke tempat. Apakah saksi mengetahui itu? Saya mengetahui karena terdakwa pernah menulis buku, kemudian di media sosial, kemudian kalau ada acara-acara beliau biasa mengisi. Terima kasih. Nah, ini yang penting. Jadi kami juga tidak pernah tahu secara resmi mengenai kegiatan saksi ini, kegiatan terdakwa sewaktu di Filipina. Karena ada isunya beliau itu di Filipina malah jadi teroris ISIS katanya. Nah, jadi mohon sewaktu saksi menjabat tertinggi di TNI, apakah tahu mengenai kegiatan daripada terdakwa di Filipina? Terima kasih yang mulia, mohon maaf ini penjelasannya agak panjang. Yang pertama kali saya berikan penjelasan bahwa kita bersyukur bahwa kita di negara kesatuan Indonesia, negara kepulauan terbesar, panjangnya itu seperempat dunia. Kita mempunyai 3 alur laut kepulauan Indonesia, di mana kita negara kepulauan terbesar di dunia dan satu-satunya di dunia yang mempunyai alur laut kepulauan Indonesia. Alur laut kepulauan Indonesia itulah tempat lorong yang membelah kepulauan Indonesia yang bisa dilewati oleh kapal-kapal apapun juga, baik kapal sipil maupun kapal militer, dengan bahasa lain lintas damai. Nah, inilah ke profesionalisme Angkatan Laut, bahwa selama ini Angkatan Laut bisa menjaga Nusantara dan bisa menjaga anti 1, anti 2, anti 3. Kenapa saya sampaikan demikian? Yang mempunyai kekhususan adalah anti 1. Anti 1 ini adalah lintas damai terpadat di dunia. Sehari bisa 400 kapal. Kenapa saya katakan ini? Karena 3 alki inilah nanti bisa menentukan kedaulatan negara itu utuh atau tidak. Mengapa demikian? Karena selama ini pernah terjadi perompakan. Tahunnya saya lupa, tetapi saya ingat komandan kapalnya adalah Kolonel Laut Taufik Rahman, dan berhasil. Nah, ini menandakan bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah lagi kita sama-sama mendengar ada perompakan di laut tersebut. Sehingga inilah profesionalisme TNI Angkatan Laut kelas dunia. Mengapa saya sampaikan seperti ini? Saya sedikit akan keluar di Somalia. Di Somalia itu sekitar tahun 2011 sampai perompakan tiap saat ada. Kemudian sampai ada resolusi PBB 1976 tahun 2011 yang diaklamasikan oleh ke-15 anggota Dewan Keamanan PBB secara aklamasi. Yang isinya adalah menghimbau kepada negara-negara atau organisasi yang pernah berdampak, yang terdampak dari perompakan untuk melakukan pengejaran atau penangkapan atau pengadilan. Jadi PBB meminta itu. Kedua, PBB juga mengatakan bahwa organisasi maupun kapal-kapal yang lewat di sana itu memberlakukan hukum perompak tersebut berdasarkan hukum negara masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah menghimbau kepada kapal-kapal atau organisasi yang lewat menggunakan upaya semaksimal mungkin, termasuk mengizinkan kapal militer dan pesawat militer. Ini menandakan bahwa kedaulatan sumbernya tidak ada. Itu saya katakan tadi anti 1, anti 2 itu bisa dijaga oleh kedaulatan militer sendiri. Oleh sebab itu ada gambaran waktu itu ada kapal yang ditahan oleh perompak kapal Indonesia. Nanti saya kalau ingat saya akan sampaikan. Disitulah maka Presiden Republik Indonesia atau pemerintah Indonesia melaksanakan apa yang dikatakan oleh resolusi PBB, yaitu berusaha untuk menangkap perompak, membebaskan, bahkan menggunakan kapal perang pun bisa. Dan ini dilakukan 2011 dengan saya tidak salah ini adalah Satgas Merah Putih. Satgas Merah Putih
frigate, berarti kapal perang frigate, kemudian 1 LPD Banjarmasin, kapalnya bisa buat banyak orang, kemudian ada siriner, bahkan ada helikopter. Kita ingat pada saat itu SBY ditanyain kayak orang belum aja dan jawab, tetapi karena itulah tidak ada di negara manapun juga membeberkan operasi militer kepada publik. Nah, dengan alasan kalau kita kayak dibeberkan maka akan mengorbankan nyawa-nyawa yang melakukan kebebasan. Singkatnya, dengan program prajurit semuanya berhasil membebaskan perombakan. Kemudian kembali ke tanah air. Saya masih ingat di Kolil Lamil di sini Presiden SBY yang menyebut dan mengatakan kepada para prajurit dan tentara tahu-tahu saya memberikan penghargaan yang sedikit tingginya. Mengapa demikian? Satu, operasi jauh di tanah air. Yang kedua, dengan jarak perang yang tidak penuh dengan ketidakpastian. Kemudian kritis dan perkembangan tentang intelijen berubah-ubah. Saya menjelaskan ini betapa pentingnya kedaulatan suatu negara. Kemudian pada 2016 medio Maret terjadilah perombakan kapal takbut Charles, di mana 10 penculiknya ditahan. Saya dapat laporan dari kepala badan intelijen strategis tentang ini, kemudian saat perombakan Presiden, barulah media menyampaikan. Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada saya untuk melakukan negosiasi apapun apa yang dilakukan untuk membebaskan sandera. Sebagai Panglima TNI, saya hanya bisa menjawab siap kerjakan. Itulah yang dinamakan operasi intelijen strategis. Jadi operasi intelijen strategis, operasi yang langsung dipimpin oleh kepala negara. Permasalahannya adalah kejadian ini adalah di Laut Damai juga, seperti Akhir Indonesia, tapi Filipina punya. Dan perampokan ini tidak begitu sering, hanya karena kapal-kapal Indonesia, sehingga PBB tidak mengeluarkan resolusi PBB. Dengan demikian itu masih wilayah dan pemerintah Filipina masih sanggup untuk mengatasi. Dengan demikian maka karena perintah saya lakukan, tapi tidak bisa saya mengirimkan prajurit-prajurit militer ke Filipina. Berdasarkan itu saya perintahkan kepala badan intelijen strategis yang pada saat itu Mayor Jenderal TNI Yahya Sudrajat untuk mencari menyeleksi biodata-data orang-orang yang bisa ditugaskan, tetapi bukan militer, purnawira boleh. Singkat, beberapa hari kemudian dia lapor kepada saya menemukan orang adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zen. Saya tanya kenapa kok pilih ini? Karena pada saat beliau merupakan Brigjen Jabatan Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrat, beliau pernah menjadi komandan pemilihan perdamaian antara Moro waktu dekat Kaspatis dengan Filipina dan berhasil. Untuk itu saya katakan saya setuju dengan apa itu, silakan adakan pendekatan untuk bisa komunikasi. Saya ingat waktu itu tanggal 31 Maret 2016, Majen TNI Yahya Sudrajat minta ide dengan saya bersama-sama dengan Letjen TNI Sapri Mahyudin, Dirjen TNI, dengan alasan sama-sama orang Padang. Maaf ini saya menyampaikan ini sama-sama orang Padang ini mudah. Singkatnya berangkat ke sana menyampaikan maksud dan tujuannya, dan suatu hal yang mengharukan, maaf yang mulia, bahwa Majen Purnawirawan Kiflan Zen katakan ini Nusantara bangsa, saya siap. Dan jawabannya adalah sekarang pun saya siap, apabila saya Panglima TNI, saya akan berangkat ke sana untuk rakyat bangsa dan negara. Singkatnya, beliau berangkat ke sana, tentunya dengan koordinasi Angkatan Bersenjata Filipina, kemudian intelijen Filipina, dan atas pertahanan maupun asal militer atau Kementerian Luar Negeri, sehingga beliau singkat berhasil masuk dan bersama-sama dengan Nur Masyuri. Operasi sana adalah operasi intelijen sehingga tanpa administrasi, tanpa catatan, tanpa dokumentasi. Semua perintah hanya secara lisan dan bertanggung jawab kepada saya pribadi lewat kepala badan intelijen strategis. Operasi pembebasan tidak bisa sampai dengan operasinya, tetapi jelas harus dengan penekanan-penekanan. Pada saat itu Nomor saya sudah bukan lagi berseberangan,
dengan pemerintah Filipina, bahkan dia adalah teman akrabnya Presiden Duterte. Dengan singkat, kemudian 10 ABK tersebut bisa dibebaskan. Sedangkan kalau yang mulia melihat, saya hanya mendampingi Menteri Luar Negeri. Saya diperintahkan menyampaikan press release dengan Bapak, saya tidak kapasitas itu. Yang kapasitas dalam Menteri Luar Negeri, atau mau berdiri dampingi. Nah, tetapi masih ada lagi pendidikan-pendidikan. Kemudian saya dipanggil lagi oleh Presiden. Karena saya kalau menghadap Presiden pasti saya buat fakta-fakta. Dari panggil oleh Presiden, bahwa Panglima bagaimana upayakan supaya tidak ada penculikan. Siap, saya laksanakan. Singkat kata saya tidak bisa menjelaskan ini operasinya, tetapi Pak Kiflan dari sana, kalau dilihat di Tiwan ada memakai senjata, dinamakan ini bersama-sama dengan pasukan non-Muslim, dan yang mulia mungkin monitor lebih, tidak ada lagi penculikan beberapa kali itu sampai dengan saya pensiun. Waktu itu operasi dipimpin dibantu NTT strategis oleh Majen TNI Sudrajat, kemudian beliau pindah menjadi Sekjen Menko Polhukam digantikan oleh Majen TNI Hartomo, dan Pak Kiflan masih di sana. Dan yang mulia mengetahui beliau adalah sudah orang sipil, sudah tua, kemudian berangkat ke sana sendirian, tidak ada kepastian, kemudian sangat rawan terhadap kematian, kemudian situasi intelijen berubah-ubah, dan di sana sendirian di tengah hutan bersama kelompok Muslim. Ini yang saya katakan bahwa rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia berhutang kepada terdakwa. Saya ulangi, bahwa rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan negara berhutang kepada terdakwa. Inilah mengapa saya mau kesini, karena saya punya kewajiban. Tetapi saya tidak bisa mengungkap semuanya karena tidak ada operasi intelijen strategis menurut saya sumpah, karena saya punya sumpah pelaku juga. Mohon maaf, ada detailnya, biaya, kemudian apa yang dilakukan, saya tidak bisa menyampaikan. Terima kasih. Menarik nih, saksi. Karena saksi posisinya ada cak untuk meringankan. Selanjutnya, apakah setiap terdakwa ke Filipina waktu saksi menjawab Panglima itu tugas negara atau tugas pemerintah? Beliau ditugaskan ke Filipina. Nah, pertanyaan kami, apakah itu tugas negara atau tugas pemerintah? Saya sampaikan bahwa operasi intelijen strategis tanpa administrasi, tanpa catatan. Jadi tidak ada terdokumentasi. Kalau terdakwa di Filipina meninggal, hilang, tidak diberitahu, tidak apa-apa, tidak ada usaha, tidak apa-apa, dan tidak ada pertanggung jawab apapun juga. Dan terdakwa sudah tahu sama seperti itu. Selanjutnya, terhadap penugasan tersebut, maka singkat saksi, apakah terdakwa ada menerima upah atau uang jalan guna pembiayaan atau hadiah? Jika ada, berapa, dan dalam, kalau dia uang, dalam mata uang apa? Baik, terima kasih. Bahwa jumlah berapa saya tidak bisa sampaikan, tetapi itu pasti ada karena operasi penggalangan biayanya sangat besar. Ya contoh singkatlah, kita harus membeli senjata, memberikan pada kelompok-kelompok dan sebagainya. Dan jumlah uang yang dibawa berdasarkan variasi. Kalau itu tidak lebih besar, misalnya saya bawakan dari US dollar, tapi kalau besar saya berikan dengan Singapura dolar, karena Singapura dolar ini akan lebih ringan, karena lebih sempit. Kemudian nanti di Filipina, kenapa? Karena kalau menggunakan US dollar itu bisa diberi juga. Tapi kalau Singapura harus ditukarkan dan sebagainya. Tapi kalau besar supaya lebih gampang, karena ini tidak boleh terlihat begitu. Jadi, tetapi jumlah berapapun juga itu tidak seberapa kecil dibandingkan dengan nyawa rakyat Indonesia dan apa yang dibangsa negara. Oh, jadi ada pemberian dalam bentuk uang lah ya, dari kita ada uang $10 ataupun mata uang lain dari penugasan yang diberikan kepada terdakwa. Hanya 2, US dollar sama Singapura. Itu diberikan waktu pulang dari sana atau waktu berangkat?
bervariasi. Berangkat sudah pasti, kemudian kalau ada keperluan apa-apa kita bisa lewat kurir beritanya, bisa lewat rekening. Kemudian kembali, khususnya kalau ada hasil-hasil, itu suatu hal yang biasa, itu bukan biaya tapi penghargaan saja. Sebagai gambaran saja, ini bukan ingin tahu, tapi untuk jadi pertimbangan persidangan ini. Jadi terdakwa ini kan di sana bukan 1 hari, tentu 1 bulan atau 2 bulan. Nah, kalau 1 bulan, setahun lebih. Setahun lebih. Nah, kalau seorang yang ditugaskan selama setahun misalnya aktif, tentu akan pulang membawa uang sekian. Artinya upahnya apa namanya itu uang jalan itu dan segala macam. Apakah untuk terdakwa juga disamakan akan memberikan hak sama dengan pangkat manajer aktif atau berbeda atau lebih tinggi? Pasti lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Oke, kami nggak perlu tanya nilainya, lebih tinggi kan bisa dihitung sendiri. Nah, Karena manajer paling banyak yang 7 juta. ya. Selanjutnya kami akan bertanyakan apakah saksi pernah mengikuti di media mengenai adanya press conference pada tanggal 28 Mei dilakukan di kantor Menko Polhukam, di mana di sana hadir para wakil Menko Polhukam Pak Wiranto, sebelah kirinya Pak Tito, sebelah kanannya Pak Menko Polhukam sekarang Mahfud MD dan seterusnya. Itu dipublikasi secara media massa pada tanggal 28 Mei. Apakah saksi pernah melihatnya? Kalau tidak, kami perlihatkan sekarang. Memori saya mengingat itu, tapi kalau kelihatan enggak, saya takut ada kesalahan bagi saya. Oke, izin yang mulia, kami ingin mengetarkannya. 28 Mei tahun 2019. Di depannya ini. Masih ada terekam dengan baik di sistem informasi kita. Pertanyaan kami, di situ dikatakan ada rencana pembunuhan terhadap ABCDE segala macam. Sewaktu tadi kami tanya di depan, di awal, apakah selama jadi Panglima adakah informasi akan adanya rencana pembunuhan dilakukan oleh terdakwa terhadap nama-nama tadi tersebut. Nah, sementara jadi tanggal 28 Mei dikatakan akan dilakukan. Nah, pertanyaan kami di sini, apakah terhadap tokoh-tokoh nasional, kalau memang ada rencana pembunuhan, itu tidak dilakukan proteksi ataupun perlindungan secara khusus oleh TNI?
karakter seperti ini di catatan literal atau apa? Dua pertanyaan kami. Mohon saksi Aditya menerangkan. Baik, terima kasih. Saya teringat saya mendapatkan konferensi pers tersebut, saya tertawa karena seorang terdakwa, seorang mantan kepala staf BBC, satu Kostrat dan kepala Kostrat, itu tahu persis bahwa setiap Menko Polhukam itu dikawal oleh, kalau tidak Kopassus, Kostrat Gabungan, Denjaka, dan saudara-saudara khusus. Demikian juga Kabin, demikian juga tingkat Menko Kemaritiman mantan di Kopassus, masih juga Kopassus di sana. Sekarang juga pasti ada yang berlengkap, dia bohong. Nah kemudian Boris Mire mantan dan Satuan Khusus Kepolisian itu ada semantan ketiga. Mantan komandan-komandannya pasti dikawal karena kebijakan-kebijakan Densus 86 pasti berkaitan dengan teroris sangat berbahaya, maka dia pasti dikawal. Nah, yang satu lagi saya nggak tahu siapa. Kabin juga dikawal oleh pasukan-pasukan yang sudah cukup senior karena Sandi Yuda dan sebagainya. Yang kedua, yang saya tertarik itu untuk apa terdakwa membunuh? Untuk apa terdakwa membunuh? Karena saya juga seorang mantan tentara. Tidak mungkin saya membunuh orang kalau bukan masalah ideologi. Kalau masalah ideologi saya ketawa judulnya. Tapi kalau bukan ideologi, 1000 kali saya berpikir. Karena kita ini kan sudah tua-tua, udah dekat pulang gitu. Jadi membunuh itu adalah yang bisa kita berjawab itu hanya terus berapa. Kemudian dengan apa membunuh? Dengan apa? Kalau menurut saya yang paling logis dengan sniper pun sniper yang modern yang di atas jarak 500 meter atau dengan bom bunuh diri paling. Kalau dengan kira-kira 20 orang aja belum tentu bisa. Memang kejadian yang diuruskan untuk Polhukam itu kan adalah, saya yakin itu mungkin ada diskresi beliau jangan begini akhirnya yang perlu kita tidak masyarakat. Tapi kalau secara utuh, karena itu adalah pejabat-pejabat negara, pasti di dunia kita begitu ada apa-apa, pemerintahnya yang malu. Jadi saya simpulkan suatu hal yang makanya saya bilang ketawa, keduanya tidak mungkin, dan kalau diketahui itu pasti ada rentetannya, pasti. Tidak mungkin seorang diri, saya katakan 20 aja harus mikir-mikir dengan senjata otomatis mikir-mikir untuk seperti itu. Karena saya tahu kualitas pengawal yang ditunjuk untuk Menko Polhukam, untuk Pak Boris Mire, kemudian untuk Kabin, kemudian dari Satpam 1, Pak Satpam Khusus pasti juga mengawal Luhut Panjaitan. Jadi mereka orang-orang yang sudah teruji dan memang spesialis. Jadi kalau untuk melakukan itu sangat pasti akan kelihatan. Kalau tidak kelihatan ya itu jadi yang sangat memalukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pemberitaan tanggal 28 Mei itu artinya setelah kami putarkan saksi, jadi ingat ada berita itu. Di situ dikatakan ada rencana pembunuhan ABCD. Apakah saksi juga mengikuti? Tapi kami tidak buka maksudnya. Tanggal 29 langsung ada penangkapan yang dilakukan kepada terdakwa. Nah, sebagai saksi pernah menjadi pejabat tertinggi negara ini, apakah suatu campaign itu yang dilanjutkan dengan suatu peristiwa penangkapan seseorang itu berkaitan atau tidak biasanya? Maksudnya hari ini 28 dibilang ada rencana pembunuhan, nanti tokohnya ini, baru besoknya ditangkap. Nah, apakah itu ada suatu proses apa kira-kira? Kalau kami bilang rejim atau pemerintah, apakah memang seperti itu terhadap warga negaranya? Saya pikir tergantung situasi. Kalau memang ada indikasi-indikasi bahwa akan melakukan pembunuhan, kemudian indikasi
indikasi yang saya sampaikan, dia punya senjata yang baik sniper jarak jauh, kemudian punya tim khusus, punya ini. Saya pikir sebelum terjadi harus ditahan dulu, itu logis saja. Tapi ya saya juga masih belum tahu hasil pemeriksaannya bagaimana, apakah ada inisiatif grupnya berapa orang yang khusus juga, karena tidak mungkin dijaga oleh pasukan khusus sudah orang pasukan khusus, gitu. Kemudian persenjataannya dan sebagainya. Nah, ini yang saya katakan bahwa saya tidak bisa mengikuti diskresi dari pejabat-pejabat, saya sudah pejabat, tapi bagaimana berpikir saya, kalau memang bisa membahayakan, ya kenapa aja berdua? Ya, melanjutkan rencana pembunuhan tadi, di hadapan saksi ada 5 pucuk senjata ini. Jadi ada yang 1, sana kedua, belakangnya ketiga, ini 4 ya, 4 apa 5? 5 harusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 ya. Ada 5 senjata. Jadi di hadapan 1, 2, 3, 4. Ada 5 ya? 4 ya? Nah, ada 4 senjata. Ya. Nah, di dalam persidangan sudah dikatakan yang paling sebelah sana, sebelah kiri daripada saksi adalah Meyer. Sebelahnya lagi yang agak besar ini namanya revolver. Sebelahnya lagi revolver juga namanya Lady Guns. Nah, yang paling ujung ini katanya laras panjang. Itu sesuai dengan dakwaan. Tolong saksi perhatikan dulu. Saya tidak bisa menyebutkan senjata ini berbahaya, langkah panjang. Jadi kalau tentara itu yang lihat adalah munisinya, kaliber munisinya. Saya belum tahu ini kaliber munisi berapa mili. Ya, kaliber. Kalau sesuai dengan dakwaan kaliber 22 yang paling kanan, yang itu kaliber 22 yang dekat itu 38 yang hitam besar, yang paling ujung 22. Terus pertanyaannya apa ini? Jadi inilah senjata-senjata yang diadakan katanya untuk membunuh tokoh-tokoh tadi. Yang kami belum tanya ke sana, kami tanya dulu kepada saksi sesuai dengan pengalaman dan pemahaman terhadap senjata. Apakah senjata-senjata tersebut adalah memang milik TNI Polri atau bukan? Kalau yang revolver ini kemungkinan ya, saya nggak tahu mereknya apa, tapi biasanya dipakai oleh kepolisian. Kepolisian yang besar ya. Kalau yang ini tidak ada, karena begini, TNI itu berperan dengan persenjataan jarak jauh maupun jarak dekat yang meyakinkan mematikan. Tapi kalau kaliber 22 ini, berdasarkan pengetahuan yang saya tahu, jarak efektifnya hanya 10 meter. Jarak efektif hanya 10 meter. Jarak efektif jarak yang mematikan, dan kalau kita nembak kena. Di luar itu dia bisa kena angin, bisa kena apa, itu kaliber 22. Tapi kalau kaliber yang 9, sih tidak ada 9, itu 25 meter. Jadi kalau ini memang ini laras panjang, tapi saya pikir ini hanya untuk apa? Mungkin itu untuk burung, mungkin untuk burung atau apa dengan menggunakan. Tapi kalau kaliber 22 itu saya pastikan jarak efektif hanya 10 meter. Jadi sesuai dengan pengalaman dan jabatan, jadi senjata itu tidak pernah dikenal di dalam TNI ya. Kalaupun ada mungkin di Polri yang salah satu yang agak besar itu ya, revolver yang pertama. Nah, di sini saksi yang kami ingin tanyakan juga, yang sebelah kiri itu katanya Meyer. Apakah kalau dibilang Meyer, saksi pernah lihat itu Meyer seperti itu? Karena di TNI senjata seperti ini tidak ada ini. Tidak ada, paling kantornya 22. Jadi di TNI tidak ada ya? Ya kalau masyarakat di sini mungkin, tapi secara organik TNI apakah saya pasti tidak ada. Ya, sidin yang mulia, apakah saksi berkenan untuk melihat yang Meyer? Bukan kira-kira, saksi bisa memberikan pengetahuannya ini memang buatan Jerman atau buatan
Indonesia atau rakitan atau apa kira-kira? Bukan kira-kira, sepengetahuan saksi. Kalau ini bisa buka dalam, bisa mengetahui benar atau tidak. Dilihat aja apa? Izin? Bisa. Dilihat dulu. Kalau saya melihat dari kualitas besinya, saya pastikan bukan di Jerman. Karena Jerman terkenal karena buat senjata itu keunggulan besinya. Ini agak ringan dan kalau untuk menembak agak rawan gitu. Itu yang saya tahu. Tapi ya mungkin buatan Jerman yang KW sekian saja. Tapi kalau itu yang pengetahuan saya. Terima kasih. Selanjutnya satu lagi yang laras panjang, kalau saksi berkenan, apakah izin yang mulia juga, apakah ini memang senjata atau mainan? Maksud kami begini, kalau senjata itu kan memang dibuat untuk tujuannya sesuai dengan undang-undang senjata api untuk membunuh orang. Tadi kan kami dengar saksi mengatakan untuk bunuh burung, jangan-jangan ini hanya untuk membunuh babi misalnya. Apakah ini senjata yang dimaksudkan untuk membunuh atau bukan? Kira-kira senjata yang ini memang semua bisa membunuh. Tapi kalau untuk membunuh, pembunuhan itu kan tentu senjata khusus lah kalau menurut kami. Apakah ini senjata khusus untuk membunuh atau memang untuk mainan saja? Semua senjata tentunya dibuat ada yang olahraga dan untuk membunuh gitu ya. Kemudian ini bisa untuk membunuh manusia, tapi jaraknya 10 meter. Jaraknya 10 meter tergantung pekerjaannya. Contohnya kita kena di kening ini langsung, ya, kalau tempat perawat saja. Ya. Tapi ya di 5-10 meter mungkin dia tidak bisa nembus tulang, karena itu jarak efektifnya hanya 10 meter. Ya kalau ini benar kaliber 22. Kemudian makanya saya bilang ini untuk bunuh burung atau saya. Jadi kalau burung karena dia lebih lemah sehingga dia bisa lebih mungkin 15 meter masih bisa kena gitu. Kalau babi pun kalau 22 itu harus benar-benar jarak dekat baru itu pun harus kejar dulu biasanya, itu kan lebih dekat. Tapi saya katakan bahwa saya tidak bisa membedakan bunuh atau tidak, tergantung saja. Tapi ini adalah kalau saya melihat ini adalah semacam modifikasi dari mana kaliber 22 pasti modifikasi karena 22 itu hanya untuk senjata pistol dengan senjata apa namanya kayak kecil gitu. Itu yang saya sampaikan. Ya, jadi modifikasi ya senjata yang panjang. Selanjutnya ini mumpung karena kami kesulitan kalau mencari ahli juga nggak ada duit, jadi mumpung ahli di sini, bukan saksi di sini. Kalau masalah peluru juga kan artinya senjata rudal sudah makanan, artinya sudah paham. Kami ingin mempertunjukkan peluru kaliber 22 sedikit yang mulia untuk meminta kepada saksi sesuai dengan pengalamannya ini senjata pelurunya CAD atau peluru-peluruan gitu. Izin yang mulia.
kembali kepada karena dalam persidangan ini dianggap terdakwa ini ada memberikan uang sing $15.000 kepada seseorang. Nah, oleh seseorang itu mengaku uang itu diberikan untuk senjata ini atas perintah daripada terdakwa. Sementara itu uang itu katanya berasal dari Habil Marati. Sementara Habil Marati dalam persidangan menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut. Nah, tadi saksi Adecat mengatakan sewaktu beliau pergi ke Filipina, pergi ataupun pulang ada memberikan imbalan dalam $1 maupun dalam mata uang lain. Pertanyaan kami terhadap $1 yang diberikan tersebut, apakah pernah tujuannya untuk digunakan membeli senjata ini, atau itu uang diberikan itu memang tidak pernah diberikan oleh saksi? Kan dua hal yang berbeda. Kalau kasih uang itu memang untuk memberikan senjata, atau memang uang itu tidak pernah diberikan, hanya mengaku-ngaku saja mungkin saya punya uang apa segala macam. Yang ketiga, setahu saksi, sewaktu memberikan $1 kepada terdakwa, uang itu dipergunakan untuk apa saja? Jadi 3 hal yang kami tanyakan sekaligus. Mohon saksi Adecat memahami. Terima kasih. Yang mulia, saya ingat tadi 2 kapal yang di Somalia dibebaskan ke Sina Kudus, MF Sina Kudus. Masalah pertanyaan tadi, saya tidak pernah, ini operasi intelijen, tidak pernah menanyakan untuk apa. Tapi untuk kami pun boleh, karena untuk kami lagi pun boleh, karena operasi intelijen tadi itu ya kadang-kadang harus. Sekarang untuk beli senjata di sana pun saya akan pasti itu ada untuk diri di sana. Jadi saya tidak pernah menanyakan, yang penting menyampaikan rencananya, targetnya seperti ini, kita berikan. Kita berikan hanya tadi pertimbangan adalah apabila jumlahnya besar pakai Singapura, apabila jumlahnya yang kecil pakai US dollar. Jadi sekaligus saya jawab semuanya tadi. Jadi saya tidak pernah menyampaikan ini harus begini, ini harus begini, tidak. Nah, operasi intelijen tadi itu sangat bervariasi dan maaf, waktu itu kecil untuk operasi. Terima kasih. Sementara dari kami cukup dulu yang mulia, kami kembali kepada Terima kasih. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak dalam persidangan ini. Mohon izin sebelumnya saya panggil saksi saya. Saudara saksi ya, sepengetahuan saudara sebagai tentara, tentunya pada dirinya itu melekatkan fungsi intelijen. Saya maksudnya? Iya, setiap tentara, apakah pada dirinya itu melekat fungsi intelijen? Tidak. Fungsi pengamanan harus semuanya melekat, tapi fungsi intelijen hanya orang-orang tertentu saja. Tentu saja. Terkait khususnya untuk Pak Kiflan Jen ini, apakah juga melekat pada waktu aktif maupun setelah tidak aktif, melekat juga fungsi intelijennya? Sudah pasti, karena beliau pernah melakukan fungsi intelijen sebagai satuan tugas perdamaian di Filipina antara waktu itu Moro masih ada praktis dengan pemerintah Filipina, dan beliau adalah itu merupakan bagian sebagai komandan kontingen. Jadi melekatlah pada dirinya baik aktif maupun tidak aktif lah fungsi intelijen masih ada. Sudah dipastikan, karena itu juga kalau di TNI ada psikologi juga. Kemudian apakah dalam setiap pelaksanaan tugas kepada keluarganya harus menceritakan apa adanya tugas itu, tugas intelijen itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus dirahasiakan tugas itu. Harus dirahasiakan. Masuk kawin lagi. Jadi begini, operasi intelijen itu operasi apapun dilakukan. Iya. Asal tujuan tercapai. Asal tujuan tercapai. Sekalipun itu misalnya nikah lagi juga boleh. Kalau untuk tujuan intelijen tadi. Gimana? Untuk nikah lagi.
Bapak tadi sampaikan. Nikah dalam melaksanakan tugas bukan berarti secara resmi ya. Iya. Jadi saya katakan saya tidak bicara detail lagi. Dia istilahnya jangankan nikah, bunuh aja dulu. Apakah saudara pada saat Pak Kiflan Jen ini melakukan hubungan dengan orang-orang sempat dilapori juga oleh Pak Kiflan Jen? Misalnya bertemu dengan Iwan, kemudian terdakwa Iwan ataupun terdakwa Tajudin ataupun terdakwa Azharmi, apakah sempat dilaporkan? Saya tidak pernah kenal. Cukup ya, ya. Cukup ya. Baiklah, saksi. Mau tanya? Ya, silakan dulu Bapak. Nanti saya tanyakan nanti. Jangan aja, baiklah dulu ya. Baiklah. Silakan saksi ya. Ini saya tanyakan antara terdakwa dengan saksi senior mana? Rentangnya, tugasnya. Senior antara terdakwa dengan saksi. Di atas saya sudah tahu. Pada waktu beliau mendapat Pakostrat, saksi mengenal Kaskostrat, waktu mendapat kepala staf ya Pak. kepala staf saya waktu itu kalau tidak salah saya bertugas di Maroke, masih Komandan Kodim. Secara kedinasan pernah dekat enggak? Misalkan saya tahu pribadinya Pak Ivan. Tidak pernah. Tidak pernah ya. Tidak pernah. Nah tadi pada waktu operasi intelijen ke Filipina ya, tahun 2016 itu memang ada ABK Indonesia yang dikirim salah satu dari Sulawesi dan semuanya. Itu memang kan Bapak kan tahu Pak jago-jagonya itu di Indonesia ini ya. Nah kemudian dari Kabais memilih Pak Ivan Jen. Dasar pertimbangannya apa? Kan pasti disampaikan kepada saksi satu panglima TNI. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa begitu saya mendapat perintah dari Presiden, saya panggil Kabais, kemudian saya jelaskan permasalahannya, kita tidak bisa mengirimkan pasukan ke sana, maka cari orang-orang yang bisa dijadikan agen di sana, bisa sipil, bisa tentara, tapi harus sudah pulang jalan. Setelah sekian hari, Kabais lapor kepada saya bahwa pilihannya kepada terdakwa. Mengapa terdakwa? Karena latar belakangnya terdakwa pernah menjadi komandan kontingen, mendamaikan antara NM dengan pemerintah Filipina, dan itu berhasil, sehingga masih punya akses ke sana. Itulah terdakwa. Jadi itu pilihan ya, berarti ada tugas dasarnya ya kan kita juga sudah pernah waktu itu. Sudah pernah betul. Ya, sudah pernah kan tidak sembarang orang memilih ya. Oh ini bisa diandalkan, ini bisa kan ya. Jadi pilihannya ke terdakwa. Itu berhasil ya Pak ya membebaskan sandera ya. Ya berhasil Tanpa operasi militer. tanpa operasi militer. Ya. Itulah. Nah, selain itu Pak ada yang Bapak ketahui misalkan prestasi ataupun dari terdakwa. Selain tadi operasi militer di Filipina, ada lagi enggak prestasi daripada terdakwa? Yang Bapak ketahui. Sepengetahuan saya, beliau pernah beroperasi di Papua juga. Di Papua juga. Jadi pada saat mungkin Para waktu itu. Papua, kemudian saya tidak terlalu monitor karena jauh di atas saja. Tapi yang jelas saya hanya monitor yang pasti beliau pernah menjadi komandan kontingen, itu yang di latar belakang untuk menuju terdakwa. Kemudian yang berkaitan dengan perkara yang Pak ini kan sebetulnya berkaitan dengan tadi sudah disebutkan di itu di dalam itu, jadi dikatakan kan ada akan melakukan pembunuhan, tapi Bapak katakan saya dalam hati tertawa, hal ini kan tidak benar. Tadi kan waktu ini saya tertawakan ini hal yang mustahil kan itu. Nah, asumsi Bapak apa yang bisa diterangkan ya? Kalau ini betul-betul tidak akan membunuhkan. Bapak dan saya tertawa ini, asumsinya apa Pak? Satu asumsinya saya tertawa, ada permasalahan apa antara Pak Kiflan dengan Pak Wiranto, dengan Pak Luhut, dengan Kabin, dengan saudara-saudara, sehingga harus mengambil risiko untuk membunuh 4 tokoh ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan apa melakukannya gitu. Karena saya tahu persis bahwa saya kan Panglima TNI waktu itu. Siapa yang mengawal ini, siapa yang mengawal ini, maka saya harus memilih orang-orang yang benar-benar yang punya pengalaman dan orang-orang yang khusus gitu. Karena kepercayaan TNI itu operasi TNI juga itu sebenarnya. Kalau boleh tahu Pak, untuk Pak Wiranto itu kan itu lebih tahu. Itu yang mengawal berapa? Yang mengawal
bisa menyampaikan ya. sejumlah ya Pak. Saya Bapak Ibu ya. kan tadi melihat tadi disampaikan akan melakukan pembunuhan, bahkan diberikan tidak akan tidak. Kalau Bapak ini pengawalannya kan begini. Iya. Itu kan bisa membantu apa kita tidak bisa. Baik, saya berikan penjelasan sedikit Pak. Jadi pengawalan itu ada yang terbuka tutup. Yang terbuka dan tutup. Yang terbuka itu dia bisa bergerak keluar mau ke sana gitu. Yang tertutup juga sama-sama juga. Ada yang kayak tentara itu pakai tentara, ada yang pakai preman. Gitu. Nah kemudian dalam perjalanan pun sama. Gitu. Belakangan pada bahkan tempat-tempat pos itu juga ada dari satuan-satuan yang mengamankan. Jadi bukan hanya yang melekat saja. Jadi satuan-satuan yang akan dilewati pun pria punya tugas tanggung jawab untuk mengamankan juga. Jadi itu yang saya katakan. Jadi satuan kewilayahan pasti akan monitor gitu. Kalau persatuan ya mungkin berseberangan politik saja karena Pak Wiranto di pihak pemerintah mungkin dikenal Pak Kiflan dan tanda kutip memberikan kritik yang saya tahu itu aja. Jadi kalau makanya saya bertanya itu latar belakangnya ada apa gitu. Sama sekali tidak pernah saya dekat dengan Pak Kiflan pada saat operasi menjelang operasi Filipina dan selama operasi Filipina. Cuma kemarin pada waktu seperti yang rame-rame itulah kan kita kelihatan ya yang mana blok A, mana blok B kan situ kan terlihat. Iya betul. Untuknya saya bukan di blok mana-mana. Kami sedikit nambahi. Kami ingin tahu tanggapan apa dengan persidangan ini yang tadi telah disampaikan oleh saksi. Menurut saksi gimana? Tanggapan seluruhnya, kesimpulannya. Kesimpulan dari saya semuanya, saya tidak bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Saya juga tidak boleh beropini dalam pengadilan ini karena ini kewenangan yang mulia semuanya. Saya hanya mengatakan bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 bahwa kekuasaan kehakiman, bahwa peradilan adalah untuk mewujudkan keadilan atas ketuhanan yang Maha Esa. Saya punya keyakinan di forum yang mulia ini akan mengambil keputusan dengan profesional, dengan hati nurani, dengan fakta-fakta hukum yang benar. Kemudian saya tidak percaya bahwa ada siapapun bisa mempengaruhi, karena berdasarkan undang-undang tersebut, menurut persepsi saya pribadi, kalau ada orang ataupun sambil mempengaruhi dan diikuti, maka hakim tidak percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa, karena menganggapnya mempengaruhi itu adalah Tuhan. Makanya saya percaya sekali dalam badan ini akan profesional dan berani. Makanya saya tidak minta untuk diringankan, tidak minta untuk dibebaskan, tapi saya memberikan penjelasan hanya untuk memohon kepada Yang Mulia melaksanakan sesuatu dengan profesional, dengan tunai. Tentunya setiap keputusan di pengadilan kan keadilan atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada tambahan yang mau sedikit lagi saksi ya. Dan ada mau nanya? Ada, udah dijawab tadi. Oke. Jadi sedikit walaupun tadi sudah sepertinya closing statement.
senjatanya 4 laras pendek, 1 laras panjang. Di sini dikatakannya tadi 2 laras panjang dan 2 laras pendek. Nah, yang ini kami tanyakan kepada saksi, karena saksi mantan panglima, artinya kan membawain juga namanya polisi militer, membawain juga auditor jaksa militer dan segala sesuatu, dan membawain juga masalah pendidikan. Pertanyaan kami, dengan pernyataan yang tadi disampaikan kepada publik pada tanggal 11 Juni 2019, artinya terdakwa sudah berada dalam tahanan. Ternyata di dalam persidangan sekarang seperti kami katakan. Nah, sepengetahuan saksi, apakah boleh suatu negara atau suatu pemerintah atau suatu rejim merubah-rubah keadaan yang sebenarnya menjadi keadaan yang tidak sebenarnya? Itu dulu pertanyaan kami. Saya tidak bisa menjawab ini, tapi sebelumnya begini. Kalau seorang terdakwa dia menyuruh orang membeli kepada siapa tadi, Iwan atau siapapun juga, maaf yang mulia, bahwa pada saat operasi, kita ingat peristiwa Marawi teroris di Filipina, saya mendapat tugas untuk melaksanakan operasi penyekatan yang sampai para teroris itu sepanjang pantai. Dan salah satu yang saya tanya adalah terdakwa, jalur-jalurnya mana? Saya bilang, kau bapak tanya saya, kamu jangan ngomong sama saya gitu. Pakai kamu tahu gitu. Jelaskan. Dan operasi itu sebagian berhasil. Kalau membeli senjata terlalu mahal, tinggal ambil aja di Filipina. Begitu virus masuk sangat mudah dan senjatanya sangat-sangat modern ya. Logika-logikanya seperti itu. Kalau dikatakan tadi rejim nama-nama, tapi begini, saya tidak akan mempengaruhi. Saya yakin yang mulia menyimak ini semuanya, fakta-fakta ini semuanya. Kemudian kalau kok ada kejanggalan-kejanggalan berdasarkan fakta-fakta, saya tidak akan mempengaruhi. Tapi saya di sini sebagai saksi yang tidak boleh beropini. Jadi apabila bertanya kepada saya hal-hal yang saya tahu persis, karena saya ini kan di atas sumpah. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan keinginan. Tapi itu semuanya sudah secara logika saja. Kalau namanya menyampaikan begini, besoknya begini, zaman sekarang itu sudah hal yang biasa didengar oleh kita semuanya. Tapi di persidangan inilah semuanya bisa ditentukan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa menjawab. Yang terakhir yang mulia, jadi terdakwa ini dituduhkan adalah undang-undang mengenai senjata api pasal 1. Itu panjang, barang siapa memasukkan ke Indonesia, membuat dan seterusnya. Ternyata dalam dakwaan dipilih beberapa kalimat. Tentu dakwaan berdasarkan adalah dari polisi, penyidik. Penyidik mengatakan bahwa terdakwa ini membantu melakukan tindak pidana, yaitu tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, menguasai api dan peluru di hadapan. Itu 1. 2 dakwaan, keduanya berbeda. Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana, yaitu tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api dan peluru. Itu yang dituduhkan. Artinya undang-undang ini kan semua orang tahu artinya, apalagi di dunia hukum. Dari pertanyaan kami tadi, apakah saksi ada melihat bahwa senjata ini pernah diterima, pernah digunakan dan seterusnya oleh terdakwa? Itu pertanyaan kami. Saya melihat ini ya baru sekarang aja di sini. Sekali lagi disampaikan bahwa
pasti dia punya senjata. Saya ulangi, setiap prajurit yang pernah melaksanakan operasi Sayuda pasti dia punya senjata. Entah dari mana sekarang, pasti. Kenapa? Karena tugas dia adalah di belakang garis musuh. Jadi kalau kita perang di depan, dia di belakangnya garis musuh dan bertugas untuk memperbesar kekuatannya dia. Jadi dia harus memperbesar, menyiapkan senjatanya, menyiapkan orangnya, mengadakan perlawanan. Itulah operasi-operasi Sayuda. Jadi kalau senjata kayak gini ya, saya pun nggak berani bertanya. Jadi istilahnya tidak masuk dalam logika saya karena terdakwa pernah melaksanakan operasi di Filipina, di TV juga lihat dia membuat senjata yang modern, kemudian memasuk dari Filipina banyak sekali jalur-jalur tikus lewat Kalimantan bisa, lewat Sulawesi bisa, lewat Sunda kalau bisa, lewat Martuni. Itu kalau dilakukan mengingat berpikir saya seperti itu, gitu. Terima kasih yang mulia. Saksi, saya memang ditugaskan oleh saksi walaupun saya belum kenal, tapi saya tahu bahwa saya setia pada bangsa saya dan negara saya. Kalau ada yang diculik, dan ada juga yang teraniaya, di mana saya akan tampil dengan sebagai seorang mantan prajurit, tapi saya masih sama dengan sumpah prajurit. Saya akan bela bangsa dan negara saya, termasuk penduduknya. Waktu saya ditugaskan, pertama kali aku ditugaskan pada bulan Maret 2016, dan saya bersedia karena bukan karena panglima, bukan karena Bapak SBY sebagai panglima, tapi saya meninggal bangsa Indonesia. Saya memang sudah biasa jalan kaki dan mobil suruh Mindanao Selatan itu jalan kaki kan sudah biasa masuk di Papua dan di Timor. Jadi saya apa pulau-pulau yang di sana saya hafal karena saya dengan Misuari untuk berdamai saya keliling itu naik speedboat kemana-mana pangkalan-pangkalan Misuari maupun pangkalan tentara Filipina maupun menutup naik. Jadi saya hafal pangkalan. Saya banyak teman di sana, jadi saya bersedia untuk itu. Kemudian bukan itu saja kan, penculikan berkali-kali. Saya tugasan 2016, saya masih di sana. Pulang pergi saya dan masih di sana sampai 2017. Bahkan 2018 setelah Bapak sudah pensiun, saya diminta oleh Menhan untuk perundingan dengan Menhan Filipina bagaimana memutus ini rantai penculikan. Saya diperangkat lagi sama Menhan. Saya runding lagi, ya, bahwa cara memutusnya begini, dia pilih saya minta Sayuda saya matinya supaya tidak ada lagi penculikan, putus ini rantai penculikan. Saya langsung 2018. Jadi saya ditugaskan untuk masalah penculikan ini bukan hanya dari Panglima. 2016 itu dari Panglima, dari Pak Gatot sebagai saksi. Kemudian 2015 saya diminta dari Menhan untuk masalah ini bagaimana memutus rantai. Saya datang ke Menhan, saya datang ke pulau-pulau di tempat lain yaitu di General Santos. Ini saya ceritakan semuanya. Jadi kalaupun saya dapat upah dari negara, ya saya pakai upah saya. Kalaupun saya dapat uang operasional, saya pakai uang operasional yang dapat dari dolar $30 baik dari Menhan maupun dari Panglima. Kemudian saya bertugas juga, saya tugas tempur, bukan hanya tugas perundingan operasi penggalangan intelijen kerja, tapi tugas tempur saya bersama Misuari, pasukan Misuari yang di. Saya pikir itu sudah saya jelaskan. Oke. Jadi maka saya bilang bahwa saya bisa senjata, saya masuk senjata apa? Saya tahu jalurnya. Jadi dengan demikian, jadi yang bilang tadi bahwa saya bisa datang ke senjata ini senjata musuh apa ini? Senjata tikus. Saya belum bisa masuk kan? Saya lihat saya pegang senjata TV One. Saya tempur. Yang mencuri itu namanya James Dragon. Jadi gini, tanyanya Bapak bahwa menyampaikan kepada saya apakah ini berkaitan ini karena simpati kepada saya atau dimanfaatkan. Bahwa ini adalah kemungkinan iya atau tidak. Bawaan saya untuk mencuri dan membunuh para senior saya. Menurut pendapat Bapak. Baik, terima kasih. Bisa saya menjawab kemudian? Jadi saya jelaskan bahwa saya kesini ini adalah saya meminta
melaksanakan tugas sehingga misi saya yang diperintahkan, misi negara karena Presiden memerintahkan pada saya berhasil. Maka saya harus duduk di sini. Walaupun ini pengalaman pertama saya sebagai saksi ini. Karena menurut logika berpikir saya, ini istilahnya apa ya, main-mainan kayak gitu. Jadi kalau memang saya katakan, kalau makanya saya bilang pada saat operasi penyekatan, saya minta terdakwa untuk memberikan masukan kepada saya jalan-jalan tikus untuk kita pasukan-pasukan, mulai dari ke Kalimantan, ke Sulawesi, sampai ke Sanggata Laut, jalur-jalur lain. Gitu. Dan tidak mungkin logika berpikirnya begini, Pak. Kalau menyediakan pengamanan bahwa bisa-bisa saja, tapi mengadakan pencuri, tentunya tidak ada. Apa yang terjadi? Itu saja. Menyediakan penculikan sepanjang saya jabat, penculikannya sudah tidak ada lagi. Kita akan dapat terjemahkan. Apakah penculiknya pergi, apa pergi ke lembaga, silakan aja. Tetapi itulah makanya tadi saya mohon maaf, terdakwa saya potong karena tidak boleh terdakwa mengungkapkan semua yang dialami di sana yang berkaitan dengan operasi-operasi itu. Itu tidak boleh. Karena operasi-operasi itu tidak bersih semuanya. Tidak mungkin seorang penculik dia ngasihkan 10 tanpa ada tekanan-tekanan. Kalau bayar juga tidak mungkin kalau saya membayar seperti itu. Itu logika berpikirnya begitu. Masih ada minggu depan ya, ya. Minggu depan mungkin 2. Masih fakta. Yang meringankan dan fakta ya. Ya bisa ya.